Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggraini Dwi Putri dengan NPM 22130239092. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pergerakan elektron pada sel volta. Dengan KD 3.3, mengevaluasi gejala atau proses yang terjadi dalam contoh elektrokimia, sel volta dan sel elektrolisis yang digunakan dalam kehidupan, dan KD 4.3 menciptakan ide atau gagasan atau produk sel elektrokimia. Dengan indikator pengetahuan 3.3.1 menjelaskan proses diperolehnya muatan listrik dalam sistem sel volta dan indikator keterampilan 4.3.1 mengidentifikasi komponen-komponen apa saja yang ada dalam suatu sistem sel volta. 4.3.2 mengidentifikasi aliran elektron pada sistem sel volta, dan 4.3.3 mengidentifikasi fungsi jembatan garam. Dengan tujuan pembelajaran yaitu agar siswa itu dapat memahami bagaimana aliran elektron dalam sistem sel volta sehingga dapat memperoleh listrik yang digunakan dalam peralatan sehari-hari, dan agar siswa dapat menjelaskan pengertian dari sistem sel volta. Nah, sel volta atau sel galvani ini adalah sebuah perangkat yang sangat amat penting dalam kehidupan kita. Sel volta atau sel galvani ini biasanya sering kita temui pada baterai remote, baterai jam dinding, baterai jam tangan, aki motor, aki mobil, dan bahkan yang terbaru adalah pada mobil listrik pun terdapat sel volta. Lalu bagaimana arus listrik itu dapat diperoleh dari sistem sel volta ini sehingga dapat digunakan pada benda-benda elektronik seperti yang telah kita sebutkan tadi. Oke, sebelum kita mempelajari bagaimana arus listrik pada sistem sel volta ini, kita harus tahu dulu komponen-komponen apa saja yang menjadi penyusun sel volta. Nah, pada gelas A yang di sebelah kiri ini merupakan ruang anoda. Terdapat larutan elektrolit ZnSO4, dan pada gelas B ini disebut sebagai ruang katoda, di mana ada juga larutan elektrolit yang berupa larutan CuSO4. Lalu pada gelas A ini itu dicelupkan logam Zn atau logam seng, dan pada gelas B ini juga dicelupkan suatu logam yaitu logam Cu atau logam tembaga, yang kemudian kedua logam ini dihubungkan oleh kawat penghantar yang melewati suatu voltmeter. Nah, pada ruang anoda dan katoda itu terdapat jembatan garam yang berisi elektrolit inert yang menghubungkan kedua larutan elektrolit pada ruang anoda dan ruang katoda. Nah, kemudian yang berikutnya adalah animasi mengenai aliran elektron yang terjadi pada sistem sel volta, di mana pergerakan elektron pada rangkaian sel volta ini dimulai dari ruang anoda, di mana Zn ini akan teroksidasi melepaskan 2 elektron, dan pada ruang katoda itu ion Cu2+ ini akan menangkap 2 elektron yang dilepaskan oleh Zn tadi dari ruang anoda ini. Nah, logam Zn ini lama-kelamaan akan terkikis, atau elektroda Zn ini lama-kelamaan akan terkikis karena pada elektroda Zn ini akan berkurang masanya karena padatan Zn atau elektroda Zn tadi itu akan terus-menerus teroksidasi menjadi Zn2+ dan 2 elektron. Sebaliknya, pada ruang katoda ini elektroda Cu itu akan menebal karena masanya bertambah dan terbentuk endapan Cu dari penangkapan 2 elektron oleh ion Cu2+. Akibatnya, larutan di ruang anoda ini akan kaya dengan ion Zn2 positif karena elektroda Zn tadi terus-menerus melepaskan 2 elektron dan menjadi ion Zn2 positif. Nah, karena pada ruang anoda ini akan bermuatan neto positif, sehingga
Pada ruang anoda ini itu jika dibiarkan lama-lama, aliran elektron itu akan terhenti karena logam Zn atau elektroda Zn ini enggan teroksidasi lagi akibat dari banyaknya ion positif yang telah terbentuk. Nah, sebaliknya di ruang katoda itu akan kaya dengan ion SO4 2-. Yang ini yang berwarna kuning dengan 4 bulatan merah itu sehingga pada ruang katoda ini akan bermuatan neto negatif. Nah, agar sistem ini terus berjalan, maka sistem ini diberikan jembatan garam yaitu komponen untuk menetralisir ion positif dan ion negatif supaya muatannya itu kembali netral. Nah, pada jembatan garam ini, ion Na positif itu akan bergerak ke ruang katoda atau ke ruang yang sebelah kanan untuk menetralisir muatan negatif karena ruang katoda ini lebih kaya dengan muatan negatif. Sedangkan ion NO3- itu akan bergerak ke ruang anoda atau ruang yang sebelah kiri untuk menetralisir muatan positif karena ruang anoda ini lebih kaya dengan muatan positif. Nah, itulah tadi penjelasan kita mengenai bagaimana aliran elektron pada sistem sel volta. Sehingga kita dapat mengerti bagaimana baterai, aki, dan sebagainya itu dapat menghasilkan listrik yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.